الحمد لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang ilmu faraid. Ilmu ini Bapak sekalian menjadi ilmu yang penting untuk kita pelajari karena Rasul sendiri merisaukan tentang ilmu ini. Maka ada hadis menyebutkan ilmu yang pertama kali hilang nanti menjelang kiamat adalah ilmu faraid. Karena memang ilmu ini Bapak sekalian, bagi orang yang telah mempelajari pun kalau sekiranya tak diulang lupa juga. Karena ilmu ini bukan ilmu terapan setiap waktu. Berbeda halnya tentang sholat. Sholat kita berulang-ulang menjalankannya. Ibadah puasa, ibadah yang tidak terlalu sulit untuk menguasai ilmunya. Dan itu pun bagi kita yang rutin berpuasa berulang-ulang kita menjalankannya. Ibadah zakat tak semua orang pula kemudian mesti menguasainya. Kalaupun kemudian dipelajari, mudah-mudahan tidak akan serumit dan sesulit tentang ilmu faraid. Haji ya sifatnya hanya sekali seumur hidup, kecuali bagi orang yang terbuka peluang untuk berulang-ulang haji. Kalau kita sebagai masyarakat biasa, jamaah biasa, tidak ada kepentingan mengulang-ulang haji, ya sebagaimana Rasul hanya sekali dalam seumur hidupnya menunaikan ibadah haji. Kecuali kalau ada kepentingan lain seperti badal haji, itu baru silakan. Maka saya pun ketika berulang pun berhaji, sekalian, bukan kemudian kehendak saya kemudian ingin berhaji lalu membayarnya. Sekalipun saya berkehendak punya uang, sekarang pun tak bisa lagi. Ulang haji misalnya tahun ini Pak Bu baru bisa mendaftar 10 tahun yang akan datang. Nah sekarang saja kalau ambil kursi itu antrinya sudah di atas 25 tahun. Nah kalau 10 tahun pula lagi ke depan baru daftar, ya kapan berangkatnya? Nah, khawatirnya keburu innalillah. Nah cuman saya karena kebetulan pegawai di Kementerian Agama, sehingga akhirnya bisa menjadi petugas. Sehingga akhirnya tahun ini pun 2022 ini saya diamanatkan oleh negara menjadi petugas haji, disebut dengan TPIHI, Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia, biasa disebut dengan pembimbing ibadah. Sama juga dulu ketika 2014 juga sebagai pembimbing ibadah. 2011 saya berangkat sebagai TPHD, Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Riau. Jadi saya berangkat haji sekali dengan biaya sendiri itu 2009. Selebihnya petugas lagi. Dan ketika saya pun berhaji sebagai petugas, saya tidak berhaji untuk saya lagi, tapi kemudian saya sudah badal haji. Membadal haji orang yang berjasa dalam kehidupan saya, yang dulu semasa hidupnya dia tidak pernah atau tidak bisa menunaikan ibadah haji. Maka seluruh petugas-petugas kemarin saya ingatkan yang sudah berhaji, dokter, perawat, dia sudah pernah berhaji. Saya ingatkan tidak lagi haji untuk diri sendiri, tapi menghajikan orang yang berjasa dalam kehidupan kita atau kehidupan orang tua kita yang telah meninggal dunia.
Tapi kalau umroh Bapak Ibu boleh berulang-ulang. Itu tidak ada tertutup. Silakan berapa sanggup. Nak 12 kali dalam setahun, silakan. Sekali sebulan berangkat haji, sekali sebulan berangkat haji besar, macam pulang kampung ya. Kalau memang ya rezekinya lapang. Tapi jangan pula gara-gara mengejar umroh zakat tak dibayar. Jangan pula gara-gara mengejar umroh nafkah keluarga untuk sanak famili, orang tua, mertua tak pula lagi dikasih, anak yatim tak pula lagi disantuni. Itu salah dalam prioritas beribadah. Nah, berbeda dengan faraid ini, sekalian, memang ilmu ini adalah ilmu yang sifatnya baru bisa diterapkan setelah terjadinya kematian. Jadi kalau tidak ada orang meninggal dunia, ilmu ini tidak bisa diterapkan, sekedar dipelajari untuk persiapan. Jadi Bapak Ibu kalau punya orang tua yang masih hidup, jangan bicara-bicara tentang kewarisan pada orang tua yang masih hidup, sama artinya minta orang tua yang cepat mati. Saya pernah diundang tuh Pak Bu, itulah mungkin ceramah saya paling singkat. Diundang saya memberikan tausiah tentang kewarisan Ustaz. Saya sangka orang tuanya sudah meninggal. Rupanya orang tua duduk situ, ayah mak duduk situ, anak-anaknya duduk situ. Ini Ustaz diperkenalkannya, ini ayah kami, ini emak kami, supaya kami yang ribut-ribut besok, kalau bisa dibicarakan tentang kewarisan Ustaz. Jadi jelas bagian kami masing-masing. Jadi kata saya bahwa kewarisan, saya mulai ceramah gitu, mukadimah, lalu sholawat dan seterusnya. Setelah itu saya katakan bahwa kewarisan itu baru bisa dibicarakan bagiannya masing-masing setelah orang tua meninggal dunia. Kalau belum bisa kemudian ditetapkan bagian masing-masing. Nah, sampai di sini kaji kita. Saya ada pertanyaan kata saya. Tak lo berani bertanya oleh Pak. Padahal sebelum itu mungkin sudah 100 orang, mungkin pertanyaannya mungkin ini adik bungsu kenapa dapat rumah, ini kenapa dapat ini kenapa dapat ini. Nah itu pertanyaannya baru. Cuma saya gantung baru bagian-bagian itu bisa ditetapkan kalau orang tua sudah meninggal dunia. Kalau dibicarakan sekarang berarti berharap orang tua segera meninggal dunia. Ada pertanyaan kata saya. Nah, diam saya dulu langsung Pak Bu. Selesai pengajian kita. Pulang saya lagi Pak Bu. Itulah pengajian paling singkat dalam sejarah pengajian Pak Bu. Nah, mungkin kalaupun ada pengajian saya lebih singkat dari itu, ini sejarah. Inilah beratnya jadi penceramah itu Pak Bu. 2 menit pernah saya ceramah, hanya 2 menit Pak Bu. Hanya membaca Allah Malaka Sumtu saja. Diundang saya ceramah dalam rangka menyambut buka puasa bersama, menghadirkan gubernur, menghadirkan pejabat-pejabat, karena gubernur banyak kegiatannya, sampai di gedung itu pas sedang mengaji Pak Bu. Jadi kalau di RRI kan ada mengaji itu, selesai mengaji pukul duduk lagi. Ada 2 menit kata protokol, silakan Pak Ustaz ya. Mukadimah setengah menit. Lalu kemudian baca ayat setengah menit. Lalu kemudian sebutkan 3 poin. 3 poin saja, poin-poin saja habis. Langsung kemudian mari kita berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu seterusnya. Itulah mungkin ceramah saya lebih singkat daripada ceramah tentang kewarisan tadi. Kalau tentang kewarisan tadi mungkin 7 sampai 10 menit Pak. Ini 2 menit Pak, memang 2 menit. Sehingga begitu selesai ceramah itu bertepuk tangan orang seluruh Pak. Karena itulah ceramah paling singkat. Saya pun jadi masalah. Rupanya amprahnya juga berubah. Segitu juga amprahnya. Karena di bank kegiatannya Pak Bu pakai kwitansi, rupanya tidak dikurangi juga, segitu juga amprahnya ditandatangani. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka persoalan ini Bapak sekalian dikenal dengan 3 istilah. Ada yang dikenal dengan sebutan faraid, ada dikenal dengan sebutan mawaris atau kewarisan, dan ada dikenal dengan sebutan firqah. Jadi 3 istilah ini saling melengkapi makna dari persoalan kajian kita ini. Faraid itu sekalian secara kebahasaan maknanya adalah bagian.
Karena bicara tentang persoalan faraid itu bicara tentang bagian-bagian dari ahli waris setelah meninggalnya seseorang. Misal sekalian, meninggal seorang suami, lalu kemudian ahli warisnya adalah istri, lalu kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka Bapak sekalian, secara otomatis di situ sudah jelas berdasarkan ayat dan hadis, maka bagian dari istri sudah jelas, bagian dari anak tadi sudah jelas. Apa bagiannya sudah jelas? Inilah disebut dengan faraid, bagian dari masing-masing ahli waris ketika terjadinya peristiwa meninggal dunia. Contoh tadi kasusnya suami meninggal. Nah, bagaimana cara baginya? Maka kalau sekiranya harta ini adalah harta pendapatan semasa suami istri ini menjadi suami istri, maka kemudian dia dipandang sebagai harta bersama. Oleh sebab itu, sekalian, harta itu dibagi dua dulu. Separuh adalah milik suami yang meninggal, separuh adalah milik dari istri yang ditinggalkan. Misal, harta yang ditinggalkan itu diperkirakan 1 miliar. Maka bagi dua dulu, 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Nah, yang mana yang dibagi? Yang dibagi adalah milik suami, yang 500 juta tadi, karena yang meninggalkan suami. Nah, karena ahli waris ini meninggalkan anak, sehingga kemudian istri mendapatkan 1/8. Jadi Bapak sekalian, dari 500 juta itu dapat 1/8, berarti istri mendapatkan separuh ditambah 1/8. Lalu kemudian sisanya adalah milik anak. Karena anak ini adalah terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka sesuai dengan ketentuan ayat Al-Quran, yang sisa setelah diberikan kepada ibunya tadi atau istri dari almarhum 1/8 tersebut, berarti ada 7/8. 7/8 itu dibagilah oleh anak laki-laki dan perempuan dengan pola bagian 2/1. Artinya bagian anak laki-laki lebih banyak bagian daripada anak perempuan. Nah, inilah yang disebut dengan faraid, bagian masing-masing ahli waris. Yang kedua, kajian tentang hal ini dikenal juga dengan mawaris atau waris. Mawaris, namanya mawaris, persoalan pewarisan. Apa makna mawaris tersebut? Dia berasal dari kata warasa. Maka ini maknanya adalah penerima. Waris itu artinya penerima. Jadi penerima bagian. Jadi ini bicara tentang orang-orang yang akan menerima bagian. Maka Bapak sekalian, ketika memahami hadis Rasul, misalnya al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, artinya penerima tugas dari nabi setelah meninggalnya nabi. Wa innamal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Nah, para nabi itu tidak mewariskan. Nah, ini kata mewariskan ini berulang-ulang dalam hadis ini, tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan kekayaan emas dan perak. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil bagian tersebut berarti dia mengambil bagian yang banyak. Siapa yang mengambil warisan itu berarti dia mengambil bagian yang banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata waris itu lebih merujuk kepada orang-orang yang menerima bagian tersebut. Bapak Ibu sekalian, maka dalam kewarisan ada orang-orang yang dia dipandang sebagai ahli waris, orang yang berhak menerima kewarisan. Ada yang dia seumur hidup, dia ada yang dia posisinya tidak akan pernah selamanya terhalang hak kewarisannya. Ada dia ahli waris, tapi satu waktu dia terhalang untuk mendapatkan kewarisan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Contoh,
itu terhalang mendapatkan kewarisan dan nenek terhalang disebabkan karena ada ayah dan ibu. Sama seperti cucu itu terhalang kewarisannya disebabkan karena ada anak. Nah, saudara seayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu itu semuanya terhalang mendapatkan kewarisan disebabkan karena ada anak. Jadi saudara itu baru mendapatkan kewarisan kalau tidak punya anak. Jadi ahli warisnya tidak ada anak. Ini misal kau. Nah, kalau misalnya si A meninggal dunia, lalu kemudian dia si A ini punya abang, punya adik, punya kakak, tapi si A yang meninggal ini dia punya anak, maka abang, adik, kakaknya tersebut terhalang mendapatkan kewarisan disebabkan karena ada anak. Jadi jangan pula ribut nanti abang, adik, kakak ini, abang banyak bawa warisan gua, lari ibu pula jawabnya anaknya aduh. Maka dia terhalang kewarisan disebabkan karena ada anak. Jadi bapak sekalian, sama juga sebetulnya dia terhalang disebabkan karena ada ayah dan ibu. Jadi saudara kandung itu kapan dia mendapatkan kewarisan? Kalau yang meninggal dunia tersebut tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, baru kemudian saudara kandung itu dapat. Nah, saudara saya baru kemudian dapat kalau kemudian tidak ada saudara kandung, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada pula saudara kandung, baru saudara saya dapat. Saudara seibu kapan dapatnya? Kalau tidak ada anak, kalau tidak ada ayah, kalau tidak ada ibu, lalu kemudian tidak ada saudara kandung, tidak pula ada saudara saya, baru saudara seibu. Itu pun terjadi perdebatan di kalangan para ulama kalau memang tidak ada kakek dan nenek. Nah, karena posisinya sama dengan kakek dan nenek. Nah, jadi inilah kadang-kala agak sedikit rumitnya itu bagus sehingga akhirnya kadang-kala orang malas dia belajar fikih mewaris itu kenapa? Banyak betul deh, sakit kepala ini pitis ketek kan bagi yang mau berjutaan, itu ketek bengeknya ada lagi ratu ya lah. Nah, jadi maka sekalian kalau orang tak mempelajarinya dengan hati itu kadang-kala tidak ada guna untuk saya katanya tidak usah ada ya. Paling kasuistik saja yang kemudian diminta diselesaikan. Maka kami dulu ketika saya kebetulan jurusan Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Jadi kami itu belajar fikih mawaris sekalian, ada sekitar 2 semester belajar fikih mawaris. Nah, jadi dosen saya ketika itu fikih mawarisnya itu ketika ia mau menjual Padang di Padang dulu itu Profesor Dr. Amir Syarifuddin, masih hidup orangnya dulu. Nah, jadi beliau ini orang yang paling disegani soal ilmu kewarisan se-Indonesia. Nah, maka dia menjadi dosen undangan di Malaysia tentang kewarisan. Nah, alhamdulillah saya berkesempatan belajar dengan beliau. Nah, jadi sekalian kalau belajar dengan beliau itu tidak terasa waktu habis saja bang. Tidak berhenti dia menguraikan, panjang lebar dia uraikan, tidak habis-habis bahasa. Tidak ada pernah lihat buku speaker saya modalnya masuk ruangan pakai speaker. Nah, kita bahas tentang ini, itu tidak selesai bahasanya, panjang uraiannya. Jadi bapak sekalian balik pada kajian kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, istilah lain dari persoalan faraid ini adalah tirkah. Tirkah itu peninggalan. Ini kaitan dengan harta. Jadi kewarisan itu baru akan kemudian dibincangkan ketika kemudian ada harta yang akan dibagi. Kalau tidak ada harta yang akan dibagi, tidak usah dibincangkan tentang kewarisan. Itu tinggal di rumah kontrakan, yang ditinggalkan adalah lemari buruk cie, misalnya kasur buruk cie. Nah, masuk kasur buruk itu bukan maksudnya baguskan kasur yang dipakai, adipan yang dipakai. Periuk cie, wali cie, kompor cie, lalu kemudian piring agak 3, oli agak 5, sendok ada 5, lalu kemudian itu ditinggalkan. Itu tidak usah terlalu serius untuk bicarakan tentang harta-harta tersebut.
kecuali kalau beliau meninggalkan utang. Ini utang menjadi kewarisan jadinya. Jadi ahli waris jangan cari untung saja. Begitu kemudian meninggal orang tua, utang hilang ya. Utangnya akan selesaikan, padahal dia hidup disebabkan karena kehadiran orang tuanya dalam kehidupan dunia. Jadi tidak mesti selamanya ahli waris itu untung dalam pengertian ada dapat bagian dari harta. Boleh jadi justru dia akan menyelesaikan permasalahan utang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Persoalan kewarisan Islam ini sekalian ternyata memiliki beberapa prinsip yang kemudian harus dipatuhi. Prinsip-prinsip kewarisan tersebut pertama adalah prinsip tauhid atau prinsip ta'abbudi. Dituntut kepada kita untuk tunduk dan patuh pada aturan tersebut. Kalau kita tidak tunduk dan patuh sekalian, berarti persoalan tauhid kita bermasalah. Kita seakan menuding kewarisan yang ditetapkan oleh Allah itu tidak adil. Padahal Bapak sekalian, tidak ada kemudian kewarisan yang terbaik di dunia sekalian, apalagi sebelum datangnya ajaran agama Islam, kecuali kewarisan yang dibawa oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan Sunnah. Contoh, dulu Pak Bu, ketika masa Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, wanita itu tidak dipandang sebagai ahli waris, tapi wanita ketika itu dipandang sebagai harta kewarisan. Jadi kalau meninggal seorang suami, istri tadi, janda tersebut, itu kemudian dimusyawarahkan oleh keluarga suaminya, mau diapakan ini? Adakah kemudian di antara kakak beradik itu yang ingin menikahinya? Oh tak ada. Lalu mau diapakan? Kalau sekiranya akan menjadi beban, maka kemudian boleh dijual. Dijual atau laku? Jadi anaknya itu diambil, dipelihara oleh keluarga suami. Yang wanita janda ini boleh dijual. Begitu ketika itu tidak bernilai. Untung ibu-ibu dari zaman itu. Kalau sempat ibu-ibu zaman itu alat tapi itu. Jadi wanita ketika itu dipandang sebagai harta kewarisan. Sekalian, jangankan zaman sebelum masa Rasul, sebelum Islam masuk saja di abad 17, sekarang kan abad 21 Bapak. Abad 21, abad 17 itu di Inggris itu masih ada semacam seminar dan diskusi membicarakan tema diangkat itu adalah wanita itu jenis makhluk apa. Ibu-ibu di situ tidak dianggap jenis makhluk manusia. Begitu luar biasa penghinaannya. Maka Islam itu datang mengangkat luar biasa dari posisi sebagai harta kewarisan menjadi ahli waris. Dan yang paling enak jadi ahli waris itu wanita sebetulnya. Kenapa begitu Bang? Contoh sederhana. Ini ada misalnya ahli waris itu tadi disebutkan ada istri, ada anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan dapat bagian 2, wanita dapat bagian 1. Ini anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Anak perempuan ini dia tidak punya kewajiban menafkahi orang tuanya karena saudara laki-lakinya yang punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Jadi Bapak sekalian, sekaligus yang kedua, prinsip dalam kewarisan itu adalah keadilan. Adil itu tidak sama rata, tapi adil itu adalah proporsional. Kalau bahasa Arabnya wada'u syai' fi mawadi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang bagian tugas dan kewajibannya besar, tentu bagiannya harus besar. Laki-laki punya tugas kewajiban yang besar terkait dengan nafkah, maka bagiannya pun harus besar. Dia punya kewajiban menafkahi istri dan anaknya. Dia punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Dia punya kewajiban menafkahi mertuanya.
Dia punya kewajiban kalau sekiranya adik kakak kandungnya ternyata miskin, tidak mampu, sementara dia kaya mampu, dia punya kewajiban menafkahinya. Yang wanita tak punya kewajiban nafkah. Bahkan suaminya pun tidak berhak meminta dari bagian kewarisan. Jadi bapak jangan pula nanti mana tahu istrinya dapat kewarisan, adik bapak dapat, jadi tanya aja, itu punya inyo tuh. Ini bisa mau pakai dia katanya, nggak boleh itu punya dia itu. Itu enaknya ibu-ibu kalau dapat kewarisan ibaratnya dilulus orang dia. Nggak ada yang berhak, suami tak berhak, orang tuanya yang masih hidup itu tanggung jawab dari saudara kandung laki-lakinya. Dia tidak punya kewajiban nafkah terhadap anaknya. Jadi kalau ada ibu zaman kini protes, apa dia sebagian kami dapat, apa-apa dua bagiannya. Tukarlah posisi. Kewajiban nafkah tunaikan. Lalu kemudian ya nafkah pada suami tunaikan, nafkah kepada anak tunaikan, nafkah kepada orang tua tunaikan, nafkah pada mertua tunaikan. Atau bedo, ibu-ibu bedo. Jadi yang menyebabkan tidak adil itu karena tidak berjalannya kewajiban, di situ yang jadi masalah, bukan kewarisan yang tidak adil. Dia bapak sekalian punya yang meninggal ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Lalu kemudian anak laki-laki dapat dua bagian. Setelah dapat dua bagian, dia menghilangnya leh. Yang melihara rumahnya anak laki-laki, anak perempuan tadi. Yang menafkahi maknya anak perempuan tadi. Nah kalau macam ini, yang jadi dosa itu anak laki-laki setelah dapat bagian besar menghilang tadi. Dia memikul dosa ini. Bukan berarti belum mak kau saudara abang kau menafkahi mak kau, kalau menghilang yang dapat bagian banyak, ada minta je kamu nama dia. Itu durhaka pula jadi anak jadinya. Jangankan dalam urusan macam itu, harta kita saja sebetulnya tidak ada sebutan bagi orang tua mencuri harta terhadap kepemilikan anak. Ada seorang anak melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, ayah saya mencuri hartaku ya Rasul. Ini anak yang berhartanya bau disobek ayah mencilok hartanya bau. Tahu arti mencilok bau? Mencilok itu bukan ciri lalu bau. Hanya betul mami mencilok makan ciri lalu. Jadi bapak sekalian mencuri. Ya Rasul, ayah saya mencuri hartaku ya Rasul. Seakan kemudian melaporkan ayahnya supaya kemudian dijatuhi hukuman. Kalau hukumannya potong tangan ayah itu. Ini kurang durhaka apa anak macam ini? Kata Rasul, sekiranya kemudian bisa diminta nyawamu, sesungguhnya ayahku berhak meminta nyawamu. Jadi jangankan harta, nyawa diminta oleh orang tua, berhak orang tua meminta nyawa. Jadi milik kita itu kalau diambil oleh orang tua, atau tidak dipandang mencuri orang tua. Itu semangkanya melapor jo mahal. Semangkanya pak melapor jo. Ada anak-anak zaman kini, tapi dari sih kalau pak musim-musim itu yang keluar di TV itu bahasa Prancisnya anak cilako. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu sekalian, prinsip keadilan itu tercipta dengan kewarisan. Dulu Pak Bu, kalau sekiranya seorang meninggal, misalnya seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, ini harta kewarisan seluruhnya dikuasai oleh saudara kandung dari yang meninggal tadi. Sehingga terlantarlah kemudian anak, terlantarlah kemudian janda tadi. Maka oleh sebab itu Islam kemudian datang untuk menegakkan keadilan tersebut dalam persoalan kewarisan. Dulu Senati saja bro, dan sampai hijrah ke Madinah 2 tahun itu masih dibolehkan oleh Rasul. Apa yang maksud Senati itu? Kalau Senati dalam pengertian positif, tidak masalah Pak Bu. Ini dalam pengertian negatif kadang. Apa itu Pak Bu? Dikenallah ahli waris angkat. Jadi Bu sekalian, begitu Rasulullah hijrah, ini yang positifnya nih Pak Bu. Begitu kemudian hijrah, Rasul persaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga kemudian persaudaraan itu sampai kemudian saling mewariskan antara satu dengan yang lain.
Terkenalah ketika itu Pak Bu, Abdurrahman bin Auf, orang kaya Mekah, hijrah ke Madinah tak bawa kekayaan. Tahu oleh orang kaya Madinah namanya Tolha. Lalu kemudian dia minta Abdurrahman bin Auf tinggal bersamanya. Apa kata Tolha? Mulai hari ini aku adalah saudaramu, engkau adalah saudaraku. Mulai hari ini aku ahli warismu, engkau menjadi ahli warisku. Sekiranya aku meninggal dunia, kata Tolha, orang kaya Madinah ini, maka di dalamnya ada hak kewarisan untukmu. Sekiranya engkau meninggal dunia dan engkau meninggalkan harta, maka aku pun menjadi ahli waris dari harta peninggalanmu tersebut. Ketika itu dibolehkan baru. Tapi begitu turun surat An-Nisa, dimulai dari ayat 11, ayat 12 sampai ayat 13 Bapak sekalian, dijelaskan oleh Allah siapa-siapa saja itu yang dipandang sebagai ahli waris. Maka tidak ada ahli waris angkat. Itu sebabnya Pak Bu, mohon maaf nih, kalau Bapak Ibu memiliki anak angkat tidak berhak mendapatkan kewarisan. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Sementara jangan-jangan anak angkat ini yang paling berbakti pula. Maka kepada anak angkat ini diberikan wasiat. Maka menjelang meninggal dunia siapkan wasiat untuknya. Jadi wasiat itu adalah untuk ahli waris yang terhalang mendapatkan kewarisan atau orang yang berjasa dalam kehidupan kita yang dia tidak bisa menjadi ahli waris. Itu wasiat gunanya. Jadi wasiat jangan pula dibuat. Kalau bapak meninggal dunia besok ya anak pertama bapak wasiatkan untukmu ini, anak kedua bapak wasiatkan untukmu ini. Itu gugur wasiat semua itu Pak. Karena persoalan wasiat tidak boleh menghalangi hak kewarisan dari ahli waris. Jadi wasiat itu untuk orang yang diperkirakan tidak mendapatkan hak kewarisan. Misal kita punya saudara kandung. Dari saudara kandung kita ini ada yang satu istimewa tahu saudara kandung kita ini. Misalnya kita 4 orang kakak beradik, yang 3 ini, yang 2 itu cuek-cuek saja usul. Tapi yang satu ini rajin jenguk kita. Kalau sekiranya kita ada acara, dia yang paling rajin, dia yang paling terjun langsung mengurus. Dan macam anak kita dianggapnya macam anak dia. Ini kalau macam ini, kalau kita meninggal dunia karena anak kita ada, ini saudara kandung kita ini tidak mendapatkan kewarisan. Buat wasiat tentunya. Kalau memang harta kita ada, kalau tidak ada jadi boleh wasiat deh. Harta cik rumahnya dia boleh wasiat tuh. Dia wasiat itu baru tak boleh lebih dari 1/3 harta. Tanahnya banyak. Di tanah raya ada 3 titik. Nanti di rumah ada 10 titik. Lalu kemudian di jalan nangka ada rukonya ada 10 pintu. Lalu di arah raya ada 20 pintu. Itu sanak-sanak famili yang terhalang tadi buat wasiat tentunya, buat wasiat. Jadi semuanya begitu kita meninggal dunia semua bahagia. Kalau akan ribu-ribu Pak Bu wakafkan jelasan boleh. Wakafkan jelas. Menjelang meninggal dunia ala ribu-ribu ya. Awak penjasa dulu, penjasa dulu. Ini bagian awak, itu bagian awak. Wakafkan jelasan boleh. Tinggalkan yang pokok-pokok saja lagi. Maka ada seorang yang berwakaf bahwasanya itu luar biasa. Dia tak mau anaknya bertengkar setelah dia meninggal dunia. Akhirnya hartanya, kalau ibarat sekarang itu ratusan miliar harga baru diwakafkannya. Padahal anaknya tidak ada beda bertengkar bang, tidak ada. Tanahnya itu sekalian strategis di pusat kota, nilainya lebih dari 300 miliar diwakafkannya baru. Itu yang sedang kami urus sekarang itu. Mudah-mudahan ada investor masuk di situ di tanah wakaf ini menjadi wakaf produktif sehingga hasilnya nanti bisa dirasakan oleh anak yatim, oleh fakir miskin, oleh umat Islam yang membutuhkan. Karena ini sangat strategis. Sekeliling mallnya baru. 3 mall di situ terdekat bos sekalian. Tanah masih kosong sekarang itu. Jadi maka kami kirim. Ini ada wakaf langsung hibah semuanya, ada wakaf kemudian bersyarat. Ada wakaf bersyarat. Wakaf bersyarat inilah nanti kalau menghasilkan sebagian untuk
ahli warisnya, sebagian lagi baru untuk kepentingan umum umat Islam. Nah, jadi balik pada kajian kita, sekalian, dalam prinsip kewarisan tersebut ada prinsip tauhid, ketundukan kepatuhan kepada Allah, lalu kemudian ada prinsip keadilan, lalu kemudian ada prinsip sekalian. Ya kalau ibaratnya patrilineal tidak, matrilineal tidak, tapi antara kedua itu. Nah, sebagian wilayah kan ada kalau kewarisan berdasarkan warisan sebelum datang Islam dulu, itu yang perempuan saya dapat, laki-laki tak dapat. Sebagian lagi laki-laki dapat. Nah, Islam itu menjaga dua tersebut. Ada wanita dapat bagian, ada laki-laki dapat bagian. Yang bagian-bagian kewarisan tersebut proporsional sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Tugas kewajibannya banyak, bagiannya pun menjadi banyak. Inilah sekalian sedikit pengantar sebelum saya tutup. Mungkin kalau sambung panjang nanti terkesan monolog. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan persoalan kewarisan ini atau faraid ini, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dipertanyakan. Ada Pak Bu? Ya, silakan. Solusinya apa kira-kira? Anak angkat tidak mendapatkan kewarisan, tapi dia mendapatkan wasiat. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang mengangkat anak itu siapkan wasiat. Jadi kalau perlu, karena soal pengantin ini kita kan tidak tahu nih. Kalau nanti terusir saja anak angkat tersebut, padahal boleh jadi akhlaknya bagus. Nah, tapi karena kemudian dia tidak dianggap anak kandung, terusir dari rumah. Nah, maka oleh itu perlu ada wasiat, Tapi syaratnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari nilai harta yang ditinggalkan. Nah, kalau lebih dari 1/3 itu jadi gugur. Nah, di Indonesia sebetulnya ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu bahasa kitanya seakan wajib diberi wasiat. Siapa itu? Itulah di anak-anak. Jadi supaya kemudian jangan ada yang terlantar, supaya jangan ada cekcok, maka kemudian seakan wajib bagi orang tua yang mengangkat anak angkat untuk membuatkan wasiat untuknya. Sehingga inilah kalau tidak ada wasiatnya, disitulah kadang-kadang terjadi gugat menggugat di pengadilan. Oleh pengadilan tidak jarang itu dikabulkan hak dari anak angkat tadi, 1/3 dari harta peninggalan, 2/3 baru dibagi oleh anak-anak kandungnya atau oleh ahli waris yang lainnya. Jadi saya justru menganjurkan tadi bukan sekedar anak angkat, bagi ahli waris yang terhalang hak kewarisannya, artinya dia tidak berhak menjadi ahli waris disebabkan karena ada ahli waris yang dekat, sementara jasanya pada kita besar, maka itu adalah sesuatu yang baik untuk dibuatkan wasiat untuknya. Dan wasiat itu dibuat semasa hidup dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, wasiat yang terbaik itu adalah tertulis. Jika perlu pakai notaris. Ada notarisnya, ada saksinya. Nah, itu baru berlaku nanti setelah meninggal dunia dan ketika memang harta itu ada. Kalau udah habis pula, Anda tahu sebelum meninggal dunia ada kena sita pula semuanya. Anda bisa lagi ditegakkan wasiat, apa yang akan dijalankan lagi? Ahli waris pun tidak dapat misalnya. Kalau itu syaratnya hartanya ada, lalu kemudian ahli warisnya masih ada, dan tidak melebihi dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Baru kemudian bisa dijalankan wasiat. Pertama, kalau orang tua angkat ini yang memanipulasi, artinya masuknya dalam kakak itu binnya dia langsung. Nah, apakah dia otomatis mungkin anaknya tidak tahu sampai dewasa mungkin tidak tahu dia ngambil orang kandungnya, berarti kan warisnya jatuh ke dia semua nih. Kalau menurut hukum formalitasnya formalnya sesuai dengan apa? Nah, sebetulnya bukan anak kandung. Ini
warisnya sebetulnya tahu tapi tidak bisa berbuat. Satu. Yang kedua, jika orang tua kandung tidak suka dengan anak kandungnya ini, kan terhalang kan karena membunuh sama memperkat. Terhalang warisan ahli warisnya terhalang. Kalau dia tidak suka dengan anak kandung sehingga benci ya sama anak kandungnya, kemudian hartanya itu dilimpahkan kepada orang lain. Kira-kira zalim nggak orang tua seperti ini? Artinya tidak memberikan anak itu. Mungkin dua tujuan. Ya, terima kasih. Secara administrasi memang diperkenankan bagi kita anak angkat itu dimasukkan dalam KK. Tapi secara hukum itu tidak boleh memanipulasi garis keturunannya. Jadi berdosa kita kalau sekiranya Bapak sekalian menghalangi orang tua kandungnya menemui anak yang kita angkat ini, anak kandungnya ini. Apalagi kemudian sampai menghilangkan jejak garis keturunannya, itu tidak boleh. Jadi kalau kita ngangkat anak itu semata-mata betul-betul niatnya sosial, bukan kemudian merubahnya menjadi anak kandung, tidak boleh, tidak boleh. Nah, oleh sebab itu andaikan terjadi secara administrasi dia berubah posisinya, ternyata di kakaknya adalah sebagai anak, tidak disebutkan di situ anak angkat. Lalu kemudian siapa yang berhak untuk mengingatkan? Yang tahu. Siapa yang tahu? Itu saudara kandungnya, saudara kandung dari yang meninggal tadi. Nah, misalnya ayahnya, ayah angkatnya kan punya saudara kandung, punya sanak famili, pasti tahu itu. Nah, maka inilah kemudian yang harus menegakkan kebenaran tadi. Jadi tak boleh dibiarkan kebatilan. Kebatilan ketika dibiarkan berarti kita merestui terjadinya kebatilan tersebut. Jadi harus kemudian diluruskan. Sehingga akhirnya nanti jelas posisi siapa anak kandung, siapa anak angkat, dan hak-hak kewarisannya sesuai dengan prosedurnya. Maka dia tetap diberi nanti namanya wasiat wajibah sepertiga, sisanya itu kemudian menjadi hak dari ahli waris yang lain. Kalau sekiranya anak kandung tak ada, maka kemudian dilihat siapa ayahnya tak ada lagi, ibu tak ada, misalnya saudara kandung yang dapat. Nah, kalau sekiranya kemudian dibiarkan begitu, hak saudara kandung jadi terganggu. Disebabkan ada anak angkat yang seakan dia jadi anak kandung menguasai harta tersebut. Jadi maka itu tidak boleh dibiarkan. Yang kedua tadi Pak saya mengibah. Ya. Janganlah kemudian disebabkan karena kebencian kita akhirnya kemudian mengingkari sesuatu yang tak bisa diingkari. Anak kandung itu tak bisa diingkari, itu tetap anak kandung. Sebenci apapun kita jangan hilangkan hak kewarisannya. Sebab itulah nanti boleh jadi dia satu saat boleh jadi dia sadar, dia yang akan mendoakan kita. Doa anak soleh itulah yang kemudian yang akan sampai pada kita. Saat ini mungkin dia sedang bermasalah, tapi kalau kemudian kita hibahkan pula semuanya itu tak boleh. Jangankan hibah, wasiat saja tidak boleh lebih dari sepertiga. Apalagi kalau dihibahkan pula harta itu seluruhnya misalnya, maka hibah itu menjadi batal disebabkan karena hilangnya hak dari ahli waris. Jadi hibah namanya, wasiat namanya, sekalian. Kalau sekiranya akan menghilangkan dari hak kewarisan tersebut, maka dia menjadi batal. Nah, kecuali kalau hibah itu sepengetahuan dari anak kandung tadi dan anak kandung tersebut setuju. Apakah setujunya itu karena emosi atau karena ridho? Itu lain lagi urusannya. Dia setuju. Maka itu tidak apa-apa. Jadi sekalian prinsip hibah itu boleh kalau kemudian kepada ahli waris dapat, sehingga akhirnya kemudian hak kewarisannya nanti andaikan pun tidak ada, dia sudah mendapatkan hibah. Misal ada orang tua tak mau ribut-ribut anaknya nanti setelah meninggal dunia. Kalian daripada ribut-ribut, di tanah ada 5 titik katanya. Kalian kamu 5. Ayah bagi sekarang dapat 5 bagian. Udah ya, oke ya, katanya. Oke ya, katanya. Ada dapat bagian semua. Tinggal lagi rumah tinggal. Rumah tempat tinggal inilah yang nanti jadi kewarisan. Nah, tidak boleh kemudian anak paling busuk, anak boleh dijual-jual deh. Itu pencarian orang tua katanya. Yang namanya harta kewarisan, kalau orang tua sudah meninggal dunia, itu harus dibagi dengan ilmu kewarisan. Kecuali kalau ada kesepakatan setelah tahu masing-masing bagian dari kewarisannya.
5 kakak beradik tadi berunding dia, udahlah, ini kan ada adik ini yang bungsu ini memang belum punya rumah, dia susah pula, dia menyayangi dia sama artinya kita menyayangi ayah dan bunda kita. Udahlah, rumah ini kita serahkan semuanya ke dia. Hibah kan itu, tuliskan itu dalam bentuk tertulis secara resmi, buat di atas nota notaris bahwa itu telah dihibahkan kepada anak bungsu tadi, adik bungsu tadi. Nah, segera itu kalau seperti itu. Jangan tunggu-tunggu, nanti tiba giliran anak-anaknya lagi, cucu, cicit, itu tambah rumit jadinya. Saya pernah diundang untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Harta kewarisan yang tinggal satu lagi. Apa itu? Rumah tempat tinggal orang tuanya dulu. Kebetulan ditunggu oleh salah seorang kakak beradik ini, adik bungsu. Tidak mau dia pindah, tidak boleh dijual. Sampai saya mati tidak boleh jual deh. Sementara yang nunggu dia, tentu yang menikmati kewarisan kan dia sendiri. Sementara abangnya, kakaknya, adiknya susah-susah ekonomi semua. Kalau lama ekonomi tidak masalah. Ini susah-susah ekonomi semua. Sehingga akhirnya tidak boleh jual. Alasannya itu pencari orang tua. Itu sebetulnya alasannya saja. Di Bali itu sebetulnya kok kemana cari rumahnya. Itu sebetulnya ada udang di Balikpapan. Nah, jadi tidak boleh tidak boleh ahli waris menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan kewarisannya. Dan tidak boleh pewaris itu artinya orang yang akan meninggalkan harta kewarisan itu menghapuskan hak-hak dari ahli waris sebelum dia meninggal dunia. Apalagi kalau dia sudah sakit. Orang sakit berat itu wasiatnya jadi gugur, tidak sah. Orang sakit berat kalau dia buat hibahnya kalau tidak diketahui oleh ahli waris itu menjadi gugur atau tidak sah. Karena boleh jadi dia membuat hibah atau membuat wasiat itu dalam kondisi tidak normal atau dalam kondisi tertekan. Terima kasih. Insyaallah lain waktu kita sambung kajian kita ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.